Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacerita Film. Untuk kali ini, saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang pemuda yang terjebak di tengah kerumunan zombie. Saat itu dirinya tidak bisa pergi kemanapun selain harus tetap tinggal di apartemennya, karena sudah tidak lagi memiliki akses untuk pergi keluar. Namun bagi pria ini, bahkan 1 tahun untuk tidak keluar dari kamarnya, dirinya akan sanggup. Karena di dalam kamar, dirinya sudah memiliki dunianya sendiri. Seperti dengan adanya internet dan khususnya bermain game online yang dirinya lakukan setiap harinya. Tapi bagaimana kejadiannya bila stok persediaan makanannya habis? Sementara wabah zombie tidak kunjung mereda. Mampukah si pemuda ini bertahan selamanya di apartemen atau turun ke jalanan melawan para zombie? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah bermalas-malasan di salah satu apartemen lantai 4 dan dirinya bernama Junyu. Keseharian Junyu hanya bermain game online bersama teman-temannya yang di luar sana. Sementara orang tuanya untuk saat ini sedang berada di luar negeri untuk beberapa pekan. Dalam secari kertas, orang tuanya mengingatkan pada Junyu agar segera berbelanja makanan. Tidak boleh manja saat orang tuanya tidak ada. Namun sayangnya Junyu mengabaikan isi perintah tersebut, karena dirinya melihat ada beberapa makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Kemudian seperti biasa, Junyu berniat untuk bermain game. Salah satunya adalah game PUBG. Bahkan saat itu permainan belum dimulai dan baru memasuki ruang lobi. Di sini Junyu mendengar percakapan teman-temannya yang mengatakan bila ada sebuah berita yang menghebohkan di televisi. Saat itu juga Junyu memeriksa televisinya. Namun sayangnya saat itu TV-nya mendadak kehilangan sinyal. Dan tidak lama kemudian handphonenya berdering. Sebuah pesan darurat dari pemerintah sebagai kode merah agar waspada dengan salah satu wabah yang saat ini sedang merajalela. Bahkan tidak lama kemudian terlihat suara gaduh di luar apartemennya. Setelah dirinya memeriksa ke bawah dan ternyata semua orang terlihat tampak berhamburan ke sana kemari seperti sedang menghindari sesuatu. Tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil pemadam kebakaran yang terlihat oleng. Namun setelah itu suasana terlihat semakin kacau dan mulai terlihat saling memakan satu sama lain. Bahkan tidak lama kemudian, Junyu mendengar suara gaduh di balik pintu apartemennya. Dirinya mencoba untuk memeriksa, namun tiba-tiba saja seseorang yang mengaku sebagai tetangganya, dirinya meminta untuk beberapa saat untuk berlindung di tempatnya. Namun Junyu tidak mempercayainya, karena bisa saja dirinya telah terinfeksi. Terlebih di dalam televisi menyiarkan kabar agar berhati-hati dengan orang asing. Saat itu Junyu mengambil sebilah pisau untuk menakut-nakutinya. Dan ternyata pria tersebut telah terinfeksi. Meskipun dirinya mengaku baik-baik saja, namun nyatanya akhirnya Junyu mendorong keluar pintu karena dirinya tidak ingin tertular olehnya. Sebagai antisipasi kedatangan seseorang yang tidak terduga, Junyu memindahkan kulkasnya untuk memblokade pintu masuk. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Junyu menghitung seberapa banyak perbekalan yang tersisa. Dan itu hanya cukup untuk bertahan 3 harian. Saat itu Junyu merasa menyesal karena telah mengabaikan pesan dari ibunya dalam kertas.
Kemudian di keesokan harinya, dan itu adalah hari yang ketiga. Suasana tampak begitu tenang, karena di luar sana hampir semua orang sudah terinfeksi oleh virus zombie. Tidak lama kemudian, Junyu mendengar sesuatu yang gaduh di bawah, dan menyaksikan seorang polwan yang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Hal tersebut dirinya anggap sebagai contoh, tidak jauh berbeda nasibnya bila dirinya juga turun ke jalanan. Untuk saat ini dirinya hanya bisa memandang tanpa bisa menyelamatkannya. Dengan kejadian tersebut, Junyu merasa was-was dengan persediaan makanannya yang mulai menipis. Sementara di luar sana sangat berbahaya, tentunya tidak ada jalan untuk mencari makan. Dan tidak lama kemudian, untuk sejauh ini Junyu tentunya kalah dalam segi pertahanan, dan akhirnya ternyata itu adalah sebuah tipuan agar si Tuan Zombie melompat dari lantai 4 dan berhasil membuat tubuh Tuan Zombie hancur menghantam lantai. Meskipun ini berhasil, namun kawanan zombie yang lainnya masih sangatlah banyak, termasuk si polwan yang baru saja menjadi zombie dan kini menatap dirinya sebagai makanan lezat. Mengingat kejadian ini, akhirnya Junyu mengunci permanen pintu utamanya dengan menggunakan paku. Karena sebelumnya adalah sebuah kesalahan besar bila menggunakan kulkas sebagai penghalang pintu. Bahkan semua persediaan makanan berada di dalam kulkas kini sudah berserakan di lantai. Singkat cerita, ini adalah hari yang ketujuh. Junyu menutup semua kaca agar para zombie tidak mengetahui keberadaannya. Dan ini sangat berhasil. Namun sayangnya di hari ketujuh ini dirinya sudah tidak lagi memiliki persediaan makanan yang cukup. Bahkan air di dalam keran kini sudah tidak lagi mengalir. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Junyu ketika perut sudah mulai lapar. Saat itu hanya menyesali pesan ibunya yang pernah meminta untuk berbelanja makanan sendiri ketika ibunya tidak ada di sampingnya. Namun anehnya dan terasa kebetulan, di saat dirinya kelaparan, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagi dirinya. Dan ternyata itu ibunya yang baru saja tiba dari luar negeri, langsung menanyakan, "Apakah saat ini kamu sudah makan?" Namun selang beberapa saat, ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi dirinya yang sudah sangat kelaparan. Akhirnya Junyu menangis terseduh, karena seumur hidupnya ini adalah momen terpahit yang baru saja dirinya alami. Setelah berjam-jam dirinya meratapi nasib, tiba-tiba saja handphonenya berdering. Dan ternyata itu adalah sebuah pesan suara yang dikirim oleh ibunya. Namun sayangnya saat itu jaringan seluler tidak mencukupi untuk mendengarnya. Junyu sangat penasaran dengan isi pesan dari ibunya. Dengan menggunakan tongsis yang diarahkan keluar gedung demi satu bar sinyal, akhirnya sinyal pun dirinya dapatkan. Namun dirinya sangat kecewa dengan isi pesan tersebut. Di dalam pesan suara terdengar dengan jelas bila ibu dan ayahnya tidak selamat dari terkaman para zombie-zombie yang telah kelaparan. Bahkan aksi nekatnya Junyu yang keluar dari gedung, kini sudah banyak zombie yang mengetahui posisinya. Namun Junyu sudah tidak peduli lagi. Junyu yang sudah sangat kecewa dengan semua ini, kini dirinya sudah tidak lagi memiliki siapa-siapa dan benar-benar hidup sendirian.
Rasa keterpurukan Junyu ternyata mengubah pola pikirnya dan melampiaskan semua amarahnya. Bukan tentang barang-barang yang dirinya hancurkan, melainkan namun setelah menyadari bila dirinya kalah jumlah, Junyu akhirnya kembali lagi ke kamarnya. Saat itu, Junyu tidak lagi memiliki daya untuk melanjutkan hidup. Namun tidak lama kemudian, sebuah cahaya laser mengarah pada sebuah tulisan dan mengeja dari beberapa huruf BODOH yang menjadi sebuah kalimat. Ternyata selama ini ada orang yang memperhatikan tingkah dirinya, bila ini adalah tindakan yang sangat. Dan ternyata dirinya adalah seorang wanita yang berada dari apartemen sebelah, yang juga sedang terjebak di kamarnya. Dan wanita ini bernama Yubin. Meskipun mereka berdua sama-sama terjebak dalam situasi ini, namun di sini Yubin memiliki bekal yang cukup, bahkan air minum yang dirinya miliki, dirinya bagikan ke tanaman hiasnya. Sementara Junyu telah beberapa hari kelaparan dan singkat cerita kurang dari 1 hari, mereka berdua sudah mulai tampak akrab dan mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Untuk sejauh ini, bahkan Yubin mulai mengetahui bila Junyu sudah kehabisan persediaan makanan. Awalnya Yubin berniat mengirim makanan dari apartemennya dengan melempar tambang. Namun sayangnya tambang yang dirinya lemparkan tidak sampai ke apartemen Junyu. Akan hal ini, Junyu dengan drone yang dirinya miliki, dirinya gunakan untuk mengantarkan tambang pada Yubin. Sejak saat itu, Junyu sudah tidak lagi kelaparan. Untuk urusan perut kini sudah terselesaikan. Namun masalah baru mulai menghampiri. Ternyata tambang yang sebelumnya kini dijadikan alat untuk memanjat oleh Kang Jombi, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Saat itu Yubin tidak sadarkan diri karena benturan tersebut. Sementara Kang Jombi mulai memanjat dan membuat Junyu semakin panik. Kemudian Junyu berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berbagai cara, bahkan dengan drone yang dirinya miliki. Namun sayangnya Kang Jombi justru menangkap dan merusaknya. Di saat Junyu merasa panik, namun tiba-tiba saja ternyata Yubin berhasil menggagalkan Jombi yang berusaha naik. Di hari berikutnya, Junyu kembali berusaha keluar untuk mencari makanan ke ruang sebelah. Di sini, Junyu menemukan beberapa makanan, bahkan menemukan sepasang alat komunikasi berupa radio HT. Dengan ini, akhirnya Junyu dan Yubin bisa berbicara tanpa menggunakan isyarat. Untuk sejauh ini, mereka berdua bisa berkomunikasi dengan bebas dan aman di tempatnya masing-masing. Namun seiring waktu persediaan makanan mereka juga habis secara perlahan-lahan. Akan hal ini, Yubin memutuskan untuk pergi dari tempat itu.
Terserah Junyu bila dirinya memang mau tetap tinggal. Tanpa berlama-lama, Yubin mempersiapkan diri dan akhirnya saat itu Junyu merasa kagum dengan keberanian Yubin. Seiring waktu, Yubin mulai kewalahan. Namun untungnya, ternyata Junyu memberanikan diri untuk menolong Yubin. Saat itu mereka berdua mengira bila di tempat ini jauh lebih aman dari tempat yang sebelumnya. Namun ternyata saat Junyu berusaha menghadang segerombolan zombie, tiba-tiba saja dari dalam kamar seseorang menarik Yubin, yang kemudian menyelamatkan Junyu juga. Ternyata sejauh ini di gedung ini masih ada satu orang yang juga masih selamat. Dirinya bernama Wusan. Dan kini mereka menjadi bertiga. Wusan merasa senang mendapat teman baru, dan akhirnya Wusan berbagi makanan yang dirinya miliki. Bahkan saat itu Wusan berkata, "Makanlah sekenyang mungkin, karena persediaan akan cukup hingga tim SAR datang." Mendengar hal ini, Junyu sangat gembira dan merasa tidak sia-sia datang ke tempat ini. Saat ini, Junyu berpikir bila ini adalah sesuatu yang membahagiakan bagi dirinya. Namun padahal, kemudian dirinya mendadak pingsan, begitu juga dengan Yubin yang mendadak lemas. Dan ternyata, Wusan bukanlah orang baik-baik seperti yang dirinya kira. Saat itu, Wusan mengikat kedua tangan Junyu dan Yubin. Kemudian menyeretnya ke suatu tempat dan menguncinya. Setelah Yubin sadar, ternyata di kamar tersebut ada seseorang yang sudah terinfeksi atau sudah menjadi zombie. Dan usut punya usut, wanita zombie ini ternyata adalah istrinya Wusan yang sengaja dirinya ikat agar tidak membahayakan. Dan saat ini Yubin dirinya jadikan sebagai umpan untuk istrinya yang sudah sangat kelaparan. Tidak lama kemudian, saat itu Junyu yang sudah tersadar, dirinya mengarahkan senjata pada Wusan. Namun sayangnya Wusan melepaskan tali yang mengikat istrinya. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Junyu lebih memilih untuk menyelamatkan Yubin. Namun ternyata di dalam kamar terasa sunyi. Dan tidak terdengar teriakan atau jeritan Yubin. Hal ini membuat Wusan penasaran dan akhirnya membuka pintu tersebut. Dan tiba-tiba saja akhirnya Wusan dimakan oleh istrinya sendiri. Dan tentunya tidak lama lagi Wusan juga akan berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian suara gemuruh kembali terdengar. Dan ternyata itu adalah kawanan zombie yang sedang menuju ke tempat ini. Di waktu yang bersamaan terdengar juga suara helikopter. Dan besar kemungkinan itu adalah tim SAR. Namun sayangnya kapal tersebut telah jauh melewatkan dirinya. Yubin dan Junyu tidak putus asa. Mereka berdua berusaha naik ke atap gedung. Namun mereka berdua terpaksa harus melawan beberapa zombie yang berusaha menghadangnya. Namun sesampainya mereka berdua di atap gedung, tim SAR yang dirinya harapkan ternyata tidak kunjung datang, dan membuat mereka berdua merasa hilang harapan.
Bahkan tidak lama kemudian, Junyu dengan pistol yang dirinya miliki berusaha untuk menghadangnya. Namun sayangnya peluru jauh dari kata cukup. Di saat tidak ada lagi harapan, tiba-tiba saja akhirnya mereka berdua selamat dan film pun berakhir sampai di sini, dan sampai bertemu kembali lagi di review film berikutnya.